Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulul Fatsah, NIM 1813300000377. Saya dari Unisnu Jepara, Prodi PGSD, akan menyelesaikan tugas dari Bapak Muhaimin mata kuliah IPA kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dan teori konstruktivisme. Teori behavior artinya sebagai proses pembentukan hubungan antara stimulus rangsangan dan respon balasan, dan hasil yang diharapkan dari teori belajar behavior adalah perubahan tingkah perilaku berupa kebiasaan. Di dalam teori ini ada beberapa tokoh. Yang pertama, Ivan P. Pavlov. Menurutnya, belajar itu suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Dan hal yang terpenting menurut teori ini yaitu adanya latihan dan pengulangan, seperti percobaan yang diberikan Pavlov terhadap anjing. Dalam percobaan ini, anjing diberi stimulus bersyarat sehingga terjadi reaksi pada anjing. Stimulus yang diberikan Pavlov terhadap anjing yaitu berupa tulang yang diberikan kepada anjing sehingga anjing tersebut merespon dengan mengeluarkan air liur. Dan ada pula eksperimen baru dengan melalui tulang dan bunyi bel. Awalnya anjing tidak mau memberi respon, tetapi stimulus tersebut tetap selalu diberikan dan akhirnya anjing tersebut bisa memberikan respon dengan cara mengeluarkan air liur. Jika percobaan tersebut dicontohkan pada manusia, yaitu dengan cara membunyikan bel di kelas sebagai penanda waktu, tanpa ia sadari, stimulus itu akan menyebabkan proses penandaan sesuatu terhadap bunyi-bebunyian. Yang kedua, Burrhus Frederick Skinner. Skinner adalah tokoh yang terkenal teori operan conditioning. Bedanya dengan teori pengondisian klasik dan dari Pavlov, jika ada teori Pavlov yang diberi kondisi adalah stimulusnya, maka operan conditioning yang diberikan kondisi adalah respon. Misalnya, karena seorang anak belajar dengan giat, maka dia akan menjawab banyak pertanyaan, bahkan semua pertanyaan dalam ulangan. Lalu guru memberi penghargaan sebagai penguatan terhadap respon kepada anak tersebut dengan memberikan pujian atau nilai dan hadiah. Yang ketiga, Albert Bandura, teori belajar sosial Bandura, yang dimulai dari 1965 A, 1965 B, 1971 dan 1977. Mengurai kumpulan ide mengenai cara perilaku dipelajari dan diubah. Penerapan teori ini hampir pada seluruh perilaku dengan perhatian, khususnya pada cara perilaku baru diperoleh melalui belajar mengamati atau observasi learning. Menurut proses mengamati dan meniru perilaku dan sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konsep interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Contoh, seorang yang hidupnya dan besarnya di dalam lingkungan yang positif, maka dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang positif. Begitupun sebaliknya. Menurut Bandura, dasar kognitif dan proses belajar dalam ringkasan dalam 4 tahap, yaitu perhatian, mengingat, reproduksi, gerak, dan motivasi.
Perhatian contohnya adalah seorang pemain musik yang tidak percaya diri mungkin akan meniru tingkah laku pemain musik yang terkenal sehingga tidak menunjukkan gayanya sendiri. Mengingat, individu yang sedang belajar harus merekam peristiwa yang ingin ia tiru. Ini memberikan kesempatan kepadanya untuk meniru atau mengulang tindakan itu kelak dia diperlakukan atau diinginkan. Yang ketiga, reproduksi gerak. Setelah mengetahui atau mempelajari suatu tingkah laku, individu juga cenderung menunjukkan kemampuannya atau menghasilkan kembali apa yang ia ingat dan tingkah laku. Motivasi, sebuah pemodelan Bandura karena ini adalah penggerak individu untuk terus melakukan sesuatu, jadi ia harus termotivasi untuk meniru perilaku yang telah dimodelkan. Penerapan teori behavior di pembelajaran IPA kelas rendah. Salah satu contoh penerapannya adalah misal tentang benda padat dan benda cair. Guru menjelaskan materi mengenai benda padat dan benda cair secara detail dengan menggunakan paduan buku paket. Lalu guru memperlihatkan contoh bentuk dan benda padat cair itu. Dan kemudian siswa mengingat dan mengulangi apa yang disampaikan oleh guru-guru tersebut. C. Teori konstruktivisme, yaitu teori yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini, seperti himpunan dan pembinaan pengalaman dan demi pengalaman. Hal ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Salah satu yang menganut teori konstruktivisme adalah Piaget. Piaget berpendapat bahwa dasarnya setiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Teori Piaget biasa juga disebut dengan teori perkembangan intelektual atau perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar. Hal ini menyebabkan teori Piaget sangat berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik. Berdasarkan hal tersebut, Piaget membagi tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahapan sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap preoperasional umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional konkret umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Yang keempat, tahap operasional formal umur 11 atau 12 sampai 18 tahun. Implementasi tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran secara umum menurut Hurles meliputi 4 tahap, yaitu pertama, apresiasi, kedua, eksplorasi, ketiga, tahapan diskusi dan penjelasan konsep, yang keempat, tahapan pengembangan dan aplikasi konsep. Penerapan teori konstruktivistik dan pembelajaran IPA di kelas rendah melalui 3 tahapan dan pembelajaran konstruktivistik, yaitu eksplorasi, klarifikasi, dan aplikasi.
1. Fase eksplorasi. Guru memperlihatkan gambar benda padat dan cair, lalu mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kemudian siswa menjawab sebisanya dan jawaban dari siswa ditampung terlebih dahulu dan mungkin bisa ditulis di papan tulis. Fase klarifikasi. Guru menjelaskan pengertian mengenai benda padat dan cair, memberikan contoh-contoh benda dalam ruangan kelas. Siswa diberi kesempatan untuk mengingat benda padat dan cair yang ada di rumah. Guru membentuk kelompok dan memberikan kertas untuk menulis. Siswa berkelompok untuk menulis benda-benda yang dilihatnya. Fase aplikasi. Secara kelompok siswa melaporkan hasil pengamatan dengan disajikan melalui perwakilan kelompok. Guru bersama dengan siswa lalu merumuskan bersama dari inti pengertian benda padat dan cair. Perbedaan dari teori behavior dan teori konstruktivistik. Di sini ada perbedaannya, yaitu adapun perbedaannya menurut pembelajaran teori behavior dan teori konstruktivistik, yaitu dalam nomor 1. Dalam pembelajaran behavior menekankan pada keterampilan dasar peserta didik. Kegiatan pembelajaran banyak mengandalkan pada buku teks dan soal-soal. Peserta didik bekerja sendiri tanpa ada kelompok belajar dan diskusi. Di dalam pembelajaran konstruktivistik, proses pembelajaran berjalan dengan munculnya pertanyaan dan kreatif. Kegiatan belajar mengajar mengandalkan berbagi dari sumber yang lain, media manipulatif, dan peserta didik berkelompok juga berdiskusi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.